Hai sob, jumpa lagi. Video kemarin kita membahas tentang pengenalan fitur dan menu yang ada di Jenny. Nah, kali ini coba kita membahas apa sih keunggulan Jenny dalam mengelola toko dan apa kekurangannya. Ingin tahu lebih lanjut? Simak video ini sampai habis. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Video kali ini sob, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Jenny dalam mengelola toko. Maksudnya keunggulan dan kekurangan itu gimana sob? Nah, jadi ketika kita mengelola toko di marketplace, baik melalui marketplace-nya sendiri atau melalui omnichannel, pasti memiliki perbedaan. Ya, misal hal kecilnya penyebutan fiturnya, meskipun secara kegunaan itu sama. Nah, apakah perbedaan penyebutan di fitur-fiturnya itu ada kesulitan atau bagaimana? Terus kemudian apakah menggunakan omnichannel itu lebih ringkas atau tidak? Dan juga lebih enak mana menggunakan omnichannel atau tidak? Nah, ketika kita menggunakan omnichannel, apa sih yang menjadi rumit? Apa sih yang menjadi halangan? Yuk, langsung aja kita bahas secara keseluruhan. Nah, di sini ada dua pembahasan sob. Yang pertama pembahasan mengenai kelebihan dan juga pembahasan mengenai kekurangan. Kita akan membahas kekurangannya terlebih dahulu supaya bisa jadi bahan evaluasi untuk Jenny sendiri dan juga bahan pertimbangan untuk kita ketika mau menggunakannya. Langsung saja saya akan membahas kekurangan yang ada di Jenny. Pertama, Jenny sebagai omnichannel itu terlalu ribet. Kenapa? Karena dia memiliki beberapa fitur eksklusif yang mana fitur-fitur tersebut itu bisa diakses dengan berbayar atau berada di halaman yang berbeda. Maksudnya halaman yang berbeda itu seperti apa? Jadi di halaman utama Jenny itu disebut Jenny IRP. Nah, ketika kita mau mengelola gudang atau mengelola inventory, itu kita tidak masuk ke Jenny IRP, tapi Jenny WMS. Nah, itu yang saya maksud beberapa fitur eksklusif. Terus kemudian ketika kita mau mengakomodirkan chat menjadi satu, kita harus masuk ke Jenny OmniChat. Harusnya sebagai omnichannel itu meringkas keribetan tersebut menjadi satu, karena fungsi dari omnichannel tersebut itu mempermudah seller atau pengguna dalam mengoperasikan toko. Memang Jenny ini membantu seller dalam mengoperasikan toko, tapi ada part-part atau bagian-bagian yang sebenarnya itu lebih bisa dimaksimalkan, yang seperti saya contohkan tadi, beberapa fitur eksklusif tersebut. Kita sebagai seller shop sebenarnya itu sudah terlalu banyak hal yang kita pelajari di marketplace itu sendiri. Itu dari satu marketplace, belum dari satu marketplace lain. Nah, dengan hadirnya omnichannel seharusnya bisa meringkas keribetan yang ada di marketplace untuk lebih mudah. Nah, saran saya, fitur-fitur yang eksklusif tersebut atau yang berbeda di halaman utama tersebut dimasukkan ke dalam satu halaman saja sob. Ya memang kita tidak tahu bagaimana keribatan mengatur itu. Akan tetapi sebagai seller atau sebagai pengguna, kita akan lebih nyaman dan lebih mudah memahami ketika berada di satu halaman aja sob. Yang kedua, seperti di video sebelumnya, saya kemarin menyarankan ketika membahas tentang kekurangan big seller itu mencantumkan penambahan fitur baru, yakni fitur deteksi duplikat produk. Nah, kenapa kok harus ada fitur deteksi duplikat produk? Gini sob, jadi sobat seller itu kan tahu bahwasanya di Jenny ini ada yang nama scraping produk atau salin toko. Nah, kalau misalkan sobat seller ini sudah paham bahwasanya scraping produk atau salin toko itu tidak langsung tampil, harus diedit terlebih dahulu, oke, no problem. Akan tetapi bagi pengguna baru atau seller-seller yang baru mencoba fitur di Jenny ini, kalau misalkan dia belum paham
dan asal diupload produk saja karena dia merasa ingin menjual produk tersebut, itu rawan menjadi deteksi duplikat produk sob. Ketika sudah dapat duplikat produk, otomatis akan kena pelanggaran di marketplace terkait. Nah, jika misalkan hal itu berulang kembali, bisa jadi itu tokonya di-ban. Oke, kalau misalkan itu termasuk toko yang baru merintis. Akan tetapi tidak semua pengguna Jenny itu adalah seller baru. Ada seller yang sudah lama tapi belum familiar dengan yang namanya omnichannel. Nah, akhirnya ketika dia mau mencoba scraping produk tanpa ada pengetahuan terlebih dahulu, langsung diupload dan imbasnya tokonya di-ban, gimana? Kasihan dong. Dia di marketplace itu sudah lama mencoba untuk menggunakan omnichannel. Ketika dia mau mencoba scraping produk, secara pengetahuan mengenai scraping produk kurang menguasai. Nah, saya sarankan kepada Jenny untuk menambah fitur yang namanya deteksi duplikat produk, agar ketika si seller ini mau mengupload secara langsung tanpa mengeditnya, ada pemberitahuan atau warning terlebih dahulu. Seperti itu sob. Yang ketiga, sebenarnya di Jenny ini ada salah satu fitur yang menurut saya lumayan bagus. Nah, meskipun agak remeh tapi penting. Nah, apa itu? Yakni bisa cek jasa ongkos kirim. Nah, padahal kan kalau misalkan kita mau ngecek jasa ongkos kirim itu bisa kemana aja. Bahkan sekarang banyak aplikasi-aplikasi atau web-web yang menyediakan layanan untuk ngecek jasa ongkos kirim. Ini yang kita sebut efisien sob. Kalau misalkan kita mengandalkan platform-platform luar, nah apa gunanya kita menggunakan omnichannel? Adanya omnichannel itu meringkas kinerja kita menjadi satu tempat atau satu wadah agar kita bisa mengoperasikan semuanya. Nah, kenapa penting? Padahal kan di marketplace sendiri kita bisa tahu biaya ongkos kirimnya berapa, sudah dideteksi atau sudah dikasih tampilan, oh ternyata biaya ongkirnya sekian. Itu kalau berlaku di marketplace. Kita jualan di online itu tidak berhubungan semuanya di marketplace sob. Misalnya seperti ini, ada yang namanya purchasing atau pembelian produk baru. Untuk kalau bahasanya orang Jawa nyebutnya pulaan. Nah, ketika kita mau melakukan purchase atau pembelian produk, kalau misalkan kita membeli produk di luar marketplace, otomatis kita harus mengestimasi biaya ongkos kirimnya. Kira-kira worth it atau tidak, kira-kira cocok atau tidak. Dan juga misalkan kita itu punya gudang yang lebih dari satu, dimana kita ingin menaruh produk gudang di A, kita pindah ke gudang lainnya, di gudang B. Otomatis kita harus mengestimasikan biaya ongkos kirimnya. Nah, ini yang saya bilang sepele tapi penting. Kalau misalkan kita ingin mengetahui, nggak perlu repot-repot membuka halaman yang lain, langsung bisa cek di Jenny. Sayangnya di Jenny ini kita hanya bisa ngecek dari ekspedisi JNT Express. Padahal kita tidak melulu hanya menggunakan ekspedisi itu saja sob. Andaikan ekspedisi itu lebih dikembangkan, bisa untuk ngecek JNE, antar aja dan lain-lain, akan lebih bagus. Dan satu lagi sob, ketika kita mau ngecek biaya ongkos kirim, kenapa harus masuk ke paket yang berbayar? Dan satu lagi sob, ketika kita mau ngecek biaya ongkos kirim, kenapa harus masuk dulu ke paket yang berbayar? Padahal banyak web atau layanan-layanan yang memberikan jasa pengecekan ongkos kirim secara gratis. Ini akan mempengaruhi dalam dunia persaingannya. Bukan masalah mental gratisannya, tapi kita harus melihat kompetitor. Orang kompetitor aja bisa memberikan layanan yang gratis. Kenapa kita harus memberikan paket yang berbayar? Seperti itu. Oke lah, kalau misalkan di fitur-fitur yang lain karena secara kegunaan itu lebih penting, berbayar wajar. Tapi ini itu lebih remeh, meskipun penting ya. Cek biaya ongkos kirim ini lebih remeh, tapi kita harus ikut paket berbayar dulu baru kita bisa menggunakan fiturnya. Nah, itu yang saya rasa sebuah kekurangan yang ada di Jenny. Kita tidak perlu membahas banyak-banyak terkait kekurangannya sob. Nah, sobat seller juga bisa nambahi apa sih kekurangan yang ada di Jenny di kolom komentar.
Nah, cukup saya kasih 3 kekurangannya saja supaya menjadi bahan evaluasi untuk Jenny dan bahan pertimbangan untuk sobat seller. Nah, sekarang tidak etis kita hanya membahas sisi buruknya saja sob. Mari kita bahas sisi baiknya. Sisi baiknya ini banyak. Nah, apa aja? Langsung saja. Pertama, interface yang ada di Jenny, di halaman Jenny, baik mulai dashboard, menu dan lain-lain, proses pesanan itu memang disetting lebih mirip ada di marketplace. Kelihatannya simple, bahwasanya hanya interface saja. Oh, jangan salah sob. Ketika kita menggunakan marketplace, kita operasionalkan marketplace, kita sering berhadapan yang dengan namanya seller center. Nah, ketika kita sudah sering menggunakan seller center ini, otomatis mencoba hal baru dengan nuansa yang baru akan beradaptasi terlebih dahulu. Berbeda ketika kita mencoba hal baru tapi nuansanya itu nuansa seperti di seller center atau nuansa lama, otomatis tingkat kecepatan adaptasinya itu lebih cepat. Nah, coba sobat seller rasakan sendiri ketika sobat seller mencoba sebuah hal baru dengan nuansa baru, pasti membutuhkan adaptasi terlebih dahulu. Itu tergantung perorangan, bisa beradaptasi lebih cepat, bisa juga lebih lama. Tapi kalau kita masuk ke hal yang baru dengan nuansa yang lama, saya jamin secara adaptasinya akan lebih cepat. Nah, yang kedua, ini ada satu fitur yang sangat penting banget. Apa itu? Yakni fitur scraping produk. Nah, scraping produk kan udah biasa ya, namanya scraping ya wajar omnichannel. Oh, tidak di situnya sob. Jadi di menu scraping produk ini itu ada yang namanya ekstensi atau tambahan aplikasi lah secara gampangnya. Ketika kita menggunakan ekstensi ini, apa sih keunggulannya? Kita bisa melakukan riset. Riset apa? Riset produk. Apa yang bisa di riset dan apa keuntungannya? Kita bisa melihat produk itu terjual dalam 30 hari terakhir berapa. Kemudian kita juga bisa melihat tingkat konversinya dan juga ada grafik hasil penjualan terakhir. Ini grafiknya menurun atau meningkat. Itu sangat penting sob. Kenapa? Agar menjadi acuan kita ketika kita mau mengupload produk baru atau meriset sebuah produk baru. Kira-kira produk ini akan mulai tren atau trennya sudah habis atau masih stagnan. Nah, kita bisa mengetahuinya di situ. Gimana caranya melakukan ekstensi produk atau mendownload ekstensi produk? Ayo saya jelaskan. Nah, bagaimana caranya mendownload ekstensi atau masuk ke dalam ekstensi scraping? Kita masuk ke product channel, kemudian masuk ke tools product. Nah, di bawah sini itu ada 2 pilihan, scraping product dan juga salin toko. Kita pilih yang scraping product. Nah, di kolom sini sob itu ada 3 pilihan, scraping product, scraping toko dan juga ekstensi scrap. Kita klik ekstensi scrap. Nah, di sini ada petunjuknya. Gunakan Google Chrome, terus kemudian diberi link instalasi untuk mendownload ke webnya. Nah, setelah itu ke langkah selanjutnya yakni unduh dan juga install ekstensi. Nah, kalau misalkan sudah, coba sobat seller masuk ke Shopee. Karena saya di sini sudah mendownload ekstensi, otomatis nanti akan muncul tampilan hasil dari ekstensi tersebut. Langsung aja sobat seller klik produk yang ingin sobat seller lihat. Katakanlah sobat seller mau mencari barang elektronik, coba klik di kategori barang elektronik. Nah, yang saya maksud hasil dari ekstensi tersebut itu adalah ini sob. Nanti akan saya beri lingkaran. Nah, ini kita bisa melihat 30 hari terakhir penjualan dari produk tersebut. Kemudian jumlah dilihatnya, tingkat konversinya, dan juga terakhir update-nya.
Nah, ini sangat penting untuk kita menganalisa sebuah produk ketika kita mau mengupload produk baru atau meriset dari kompetitor. Terus di sini ada yang namanya kolom historical trend. Berarti kalau tandanya seperti ini, dia memiliki grafik yang naik. Jadi masih besar kemungkinan tren ini masih akan terus naik. Nah, tapi jangan berpotokan pada satu produk sob. Coba sobat seller cari produk serupa, apakah trennya juga sama. Kalau misalkan di produk-produk serupa itu trennya sama, otomatis ini adalah peluang bahwasanya produk ini lagi naik daun atau lagi tren. Nah, kalau misalkan grafiknya turun dan kita lihat di produk serupa atau di kompetitor lain itu turun, otomatis masa tren dari produk ini akan habis. Itu termasuk keunggulan yang sangat penting yang ada di Jenny Shop. Ketiga, tentunya fitur-fitur yang ada di Jenny ini sangat membantu kita sebagai seller dalam merasionalkan toko. Kita bisa mengupload produk di berbagai toko dalam satu platform. Kita juga bisa memproses pesanan dalam satu platform. Itu adalah keunggulan untuk mengefisiensi waktu dan kinerja kita. Kita tidak perlu login logout di berbagai tab atau di berbagai akun untuk memproses itu semua. Cukup dalam satu wadah, dan itu sudah wajar dan namanya omnichannel. Itu adalah keunggulannya. Terus satu lagi, di Jenny ini kita tidak hanya mengintegrasikan toko yang ada di marketplace shop, kita juga bisa mengintegrasikan toko yang ada di offline, atau misalkan kita punya toko offline, dan juga kita bisa mengintegrasikan di luar marketplace. Contohnya jasa layanan kirim, layanan pergudangan online, dan sebagainya. Sobat seller bisa lihat di integrasi toko. Nah, kalau misalkan sobat seller itu kesulitan dengan penggunaan fitur-fitur yang ada di Jenny, tenang, CS Jenny ini responsif shop. Jadi ketika sobat seller mendapatkan kendala, sobat seller bisa langsung menanyakan ke customer service-nya. Atau jika sobat seller ingin belajar mengenai fitur yang ada di Jenny, bisa lewat kita shop. Sobat seller tinggal kontak akun kita atau tulis di kolom, nanti kita akan bantu follow up. Tenang sob, kita tidak buka kelas berbayar atau apapun itu. Kalau misalkan sobat seller mau sharing, langsung saja kontak ke kami gratis. Jadi gitu sob, kekurangan dan kelebihan yang ada di Jenny ini. Tentunya tidak ada hal yang sempurna, dan saya rasa manfaat dari Jenny ini untuk kita para seller sangat banyak sekali. Mungkin video ini cukup sampai di sini saja sob. Kita tidak perlu membahas melebar-lebar agar tidak berkepanjangan. Nah, jika sobat seller merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada teman-teman sobat seller yang lainnya agar sobat seller yang lainnya tahu informasi tentang hal ini. Dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator agar lebih semangat memberikan ilmu dunia marketplace. Terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate tentang jagat jualan ini. Sampai di sini saja, kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.